Pahami, jadi ini penting. Saya cuma menambahin untuk Pak Dirjen, perlu untuk pembatasan umur yang disampaikan oleh Kementerian Arab Saudi, perlu dinegosiasi lagi. Karena begini, orang Indonesia itu yang berangkat PNS, itu rata-rata setelah pensiun umur 55 tahun. Ya, itu baru daftar haji. Karena mendapatkan jatah pensiun, ya, tunjangan, daftar haji. Kalau daftar tunggunya 30 tahun, berarti umurnya berangkat 85 tahun. Ya. Kalau yang wira swasta, biasanya berangkat itu setelah menyekolahkan anak, mengkawinkan anak umur sekitar 50-60 tahun. Itu kalau ditambah 30 tahun, 90 tahun. Nggak bisa berangkat lagi. Ya kan? Ini kaitannya dengan umur, makanya saya amati di sini, ya, kalau kategori lansia itu 65 tahun, ini kita punya tahun ini memberangkatkan 52.000, seperempat dari haji. Makanya pentingnya dari kesehatan untuk disiapkan tenaga medis yang cukup. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan saya tergelitik dengan tempat kantor kesehatan, rumah sakit, ya, rumah sakit di Arab Saudi itu untuk pemerintah Indonesia. Pak, sebenarnya butuh anggaran berapa sih bikin rumah sakit di sana secara resmi? Saya dengar ini dari Kementerian Agama mempunyai tanah yang ada di Jeddah, benar Pak? Tanah itu untuk apa Pak? Itu mendingan tanah itu dijual Pak untuk belikan lagi di sana untuk rumah sakit saja itu. Atau kalau beli tidak bisa, kontrak berapa tahun itu. Dibangun sekalian itu. Ya. Iya, itu mendingan itu dan nanti kita ada BPKH Pak, nilai manfaat bisa kita membangun untuk tiap tahun berapa, sambil nanti kita minta anggaran di Kementerian Kesehatan Pak. Ini penting untuk umroh dan haji Pak. Ya. Saya kemarin kebetulan, karena terus terang, orang sakit itu Pak tidak hanya obat, benar Pak? Ya, tidak hanya rumah sakitnya sendiri, pelayanan itu penting. Tidak bisa komunikasi juga jamaah, makanya jamaah rata-rata yang sakit ditaruh di rumah sakit itu nggak mau Pak. Tidak maunya karena apa? Ya bahasa Tarsan Pak mereka itu. Nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau kita punya rumah sakit sendiri permainan di sana, Pak Kementerian Kesehatan, ya, yang medisnya tenaga kita, perawatnya tenaga kita, semua tenaga kita nyaman Pak. Ya, itu akan menambah untuk lekas sembuh. Saya kira begitu. Terima kasih. Ini tadi catatan-catatan banyak dari pimpinan, dari Pak Marwan banyak sekali, dari anggota banyak sekali, Pak Dirjen dan dari Kesehatan. Karena ini waktunya sudah cukup, ya. Saya kira Bapak ada tanggapan dari teman-teman yang disampaikan, Pak Dirjen, monggo. Baik Ketua, pimpinan dan anggota yang kami hormati, saya izinkan memberikan respons singkat. Yang pertama tentu kami dari Kementerian Agama terus mencoba memitigasi situasi ini Pak. Yang pertama tentang petugas, ini menjadi concern kami, apakah kami akan berhasil menegosiasi nambah 2.000 lagi apa enggak, apakah ini kebijakan Saudi yang mulai mengurangi petugas, tetapi juga membuatkan skema-skema baru di sana. Nah, jadi insya Allah kami dalam waktu dekat tentu dengan Kemenkes akan segera merumuskan kembali Pak tentang analisis beban kerja, baik untuk kesehatan maupun petugas kami yang umum itu. Jadi itu Pak. Kemudian untuk PHD, kami sudah menghadirkan Dirjen Anggaran Daerah Bu. Karena memang faktanya saya pernah kumpulkan semua PHD di Provinsi A itu dibiayai full, bahkan dan uang saku. Ya, di Provinsi B sebagiannya dibiayai, sebagian bayar sendiri. Di Provinsi C itu ternyata memang mengeluarkan uang sendiri atau separuh. Nah ini sudah disampaikan dan ternyata faktornya berbeda-beda Pak. Ada yang khawatir, ada yang takut dan lain sebagainya. Tetapi sudah dijelaskan oleh Dirjen Anggaran Kemendagri, Anggaran Daerah, itu bahwa itu boleh dilakukan dengan skema A, B, C, D sudah dijelaskan. Dan kemarin terakhir kami juga melakukan
itu gitu ya. Nah mudah-mudahan. Dan ketiga mengenai biaya di masyair, nah memang informnya seperti itu, kami juga belum tahu dan belum muncul angkanya Pak. Tapi kami coba bernegosiasi ya mudah-mudahan Pak Ketua dan pimpinan bahwa yang dimaksud itu mungkin biaya tenda sajakah atau biaya servisnya. Karena memang kalau dihitung ya izin Pak Ketua, petugas kita kan 4.700 Pak. 4.700 dengan mukiman dan lain-lainnya mungkin katakanlah 5.000. Ya kalau 5.000 ada di Arafah atau di Mina ya berarti butuh tempat 5.000 orang gitu ya. Baik untuk tidurnya apa dan lain sebagainya. Nah itu kan selama ini memang tidak ada tenda sama sekali. Karena itu kita juga sedang membuatkan simulasi gimana sebetulnya petugas itu juga mendapatkan tempat Pak. Sehingga tidak mengganggu jamaah. Nah, jadi itu Pak Wahid, mudah-mudahan memang masih gratisan, bukan gratisan ya. Mudah-mudahan petugas dapat masuk ke Armusna tidak ada dengan biaya tambahan. Saya kira itu untuk data sedikit tambahan dari saya bahwa prioritas lansia memang amanah undang-undang Pak. Kami ini terus terang pimpinan sedang dalam situasi simalakama. Catatan pansus kuat sekali bahwa banyak orang tidak melompati haknya kan gitu ya. Nah untuk verifikasi data termasuk pada saat sebelum pelunasan kami akan melibatkan Irjen. Jadi data dari daerah itu nanti akan diperiksa kembali di pusat. Tetapi undang-undangnya memang memberikan ruang Pak bahwa kalau ada suaminya berangkat istrinya boleh gabung. Itu ada justifikasinya di undang-undang. Dan kedua, kalau ada sepuh, boleh didampingi anaknya. Itu juga ada di undang-undang. Dan yang ketiga, ya ada orang meninggal ataupun sakit permanen diganti oleh anaknya. Seperti ini ada beberapa yang masih muda sekali kelihatannya. Pelimpahan porsi, itu juga justifikasi undang-undang. Memang di lapangan Pak, ketika ada suami istri bergabung ya, atau anak dan ibu bergabung, ini kan baru daftar 5 tahun sudah berangkat, kita yang 12 tahun masih nunggu 2 tahun lagi dan lain-lain, itu suaranya muncul. Tetapi di undang-undangnya masih ada. Dan kemarin kami sampai berdiskusi apakah membuat moratorium apa enggak gitu ya, untuk memastikan sistem yang bisa berjalan itu lebih fair. Saya kira itu Pak. Nanti sambil berjalan kami akan sampaikan kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Kesehatan, ada tambahan?